Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Loving the Wounded Soul: Alasan dan Tujuan Depresi Hadir di Hidup Manusia, karya Regis Mati. Saya akan membacakan bagian ketiga, Siapapun Bisa Depresi. Bagian ini terdapat 5 bab, yaitu bab ke-6, Perspektif Global, Mengapa Banyak Artis Bunuh Diri. Bab ke-7, Gender, Perempuan Lebih Rentan Depresi, tetapi mengapa pria yang bunuh diri. Bab 8, Inteligensi, Orang pintar yang bahagia itu jarang. Bab 9, Kepribadian ekstrovert juga bisa depresi. Bab 10, Highly Sensitive Person, sebagian orang memang super sensitif. Bab 6, Perspektif Global, Mengapa Banyak Artis Bunuh Diri. Menurut pengamatan saya, 2017 adalah tahun duka sekaligus tahun pencerahan dalam kesehatan mental. Pada pertengahan 2017, vokalis Linkin Park, Chester Bennington, ditemukan meninggal karena bunuh diri. Saat itu rasanya dunia berduka, terutama bagi generasi remaja dan dewasa muda yang menjadi penikmat musik alternatif rock dari band tersebut. Berita ini cukup mengejutkan karena Chester Bennington adalah seorang vokalis band rock dengan perawakan yang mewakili laki-laki tipikal maskulin, mencerminkan no room for drama. Tak ada yang menyangka Chester memilih untuk mengakhiri hidupnya, seolah tanpa meninggalkan tanda dan petunjuk bahwa ia akan bunuh diri. Pada saat itu, saya masih berada di Inggris untuk menempuh studi master. Saya hampir dipulangkan ke Indonesia karena depresi dan keinginan bunuh diri saya yang cukup kuat. Kala itu saya merasa kesal dan jenuh dengan komentar-komentar yang menyatakan bahwa bunuh diri adalah keputusan bodoh. Tidak sedikit yang menyatakan bahwa bunuh diri pasti dilakukan orang lemah atau orang tak beriman. Saya merasa banyak sekali orang yang tak paham dengan beratnya hidup dengan pikiran bunuh diri yang terus-menerus menyapa setiap hari. Mereka tak mengerti bahwa orang dengan depresi merasakan beban emosi yang teramat dahsyat sehingga akhirnya menjadikan bunuh diri sebagai pilihan. Saat itu saya merasa terpanggil untuk menjelaskan apa sebenarnya depresi dan pikiran bunuh diri. Berbekal pengalaman saya kuliah di jurusan psikologi, menempuh pendidikan kesehatan mental di Inggris, dan pengalaman depresi bertahun-tahun, saya memutuskan ikut berperan dalam hiruk-pikuk media sosial. Saya menulis artikel berjudul Mengapa Kami Memilih Bunuh Diri, ajakan untuk memahami depresi, yang saya publikasikan di blog dan media sosial. Melalui artikel itu, saya merasa takut sekaligus merasa lega. Sebenarnya, saya akhirnya menunjukkan kerapuhan saya, yakni depresi yang saya alami selama beberapa tahun dan pikiran bunuh diri yang muncul sejak umur 12 tahun. Pada saat itu, saya berusaha untuk tidak peduli dengan komentar orang lain. Intinya, saya ingin memberitahu bahwa Chester, saya, dan siapapun yang memiliki pikiran bunuh diri bukan mencari perhatian atau sengaja menginginkannya. Sebagian dari orang dengan depresi memiliki masa lalu yang kelam, seperti menjadi korban perundungan, menyaksikan pertengkaran orang tua, tidak punya teman semasa kecil, atau alasan sesederhana terkait ketertarikan dan kerentanan mereka terhadap depresi. Tidak ada orang di dunia ini yang ingin mengidap alergi debu atau asma. Orang dengan depresi yang memiliki pikiran bunuh diri pun tak pernah menginginkan kondisi tersebut. Tak disangka, artikel tersebut dibaca puluhan ribu orang, kemudian dibagikan dan dikomentari ratusan orang. Komentar positif dan negatif pun membanjiri media sosial saya. Tidak sedikit yang menceritakan kondisinya di kolom komentar. Bahkan ada yang menghubungi saya lewat pesan pribadi
untuk menceritakan kondisinya. Semua pesan dari mereka saya balas dan saya berusaha membantu dengan cara mendengarkan. Jika diperlukan, saya merekomendasikan psikolog yang saya kenal kepada mereka. Secara ironis, kematian Chester justru menghidupkan diskusi mengenai kesehatan mental di televisi dan berbagai komunitas. Saya kemudian menyadari bahwa banyak orang kian terbuka dengan kesehatan mental. Orang-orang menghubungi saya juga mulai memberanikan diri berkunjung ke psikolog untuk memulai perjalanan terapi mereka. Kepergian Chester pun menjadi jalan kesembuhan bagi saya karena pada akhirnya saya bisa bercerita ke banyak orang tentang beban emosi yang selama ini saya simpan sendiri. Jong Hyun dan Palestina. Setelah Chester meninggal, kabar duka lain datang dari industri K-pop. Pada Desember 2017, Jong Hyun, salah satu anggota idol grup besar di Korea Selatan, bunuh diri dengan cara menghirup monoksida dari briket batu bara yang dipanggang di apartemennya. Semua penggemar K-pop di seluruh dunia berduka, tidak menyangka akan datangnya kabar ini. Media sosial dan berita online lagi-lagi dipenuhi dengan diskusi tentang kesehatan mental. Sayangnya, di tengah duka tersebut, masih saja ada pihak yang tidak berempati. Sempat ada akun meme yang mengunggah pernyataan yang membuat banyak orang berduka tersakiti. Isinya adalah ribuan manusia dibunuh di Palestina. Mereka diam, satu plastik bunuh diri, mereka menangis. Dalam pernyataan tersebut, satu plastik yang dimaksud adalah Jong Hyun karena Korea Selatan terkenal dengan operasi plastik. Tulisan tersebut seakan-akan ingin mengatakan bahwa satu orang, satu plastik tidak lebih berharga daripada kematian orang-orang di Palestina. Tentu perbandingan tersebut tidaklah sebanding, sama seperti jatuhnya pesawat di Taiwan. Yang membedakan kita akan sedih atau tidak adalah ada atau tidaknya orang dikenal yang menjadi salah satu penumpang pesawat tersebut. Jika tidak, kemungkinan kita ikut bersedih sangat sedikit. Padahal, kematian sosok terkenal seperti Jong Hyun bisa berakibat fatal seperti copycat suicide, yakni bunuh diri yang dilakukan para fan beberapa waktu setelah kematian idolnya. Di sisi lain, setidaknya kematian idolanya menimbulkan kesedihan mendalam hingga depresi bagi para fan. Menanggapi kemarahan para fan, salah seorang Seoul fansign Indonesia bernama Wina Andana Putri membuka galangan dana di sebuah portal galangan dana online bertajuk From Jong Hyun to Indonesia and Palestina. Selama beberapa hari, laman tersebut berhasil mengumpulkan 466 juta rupiah dari 5.100 donatur yang akan didonasikan ke beberapa lembaga swadaya masyarakat di Indonesia yang menyalurkannya ke Palestina. Dana yang terkumpul adalah wujud nyata protes para K-pop fan Indonesia bahwa bunuh diri Jong Hyun bukanlah sekedar kematian satu orang. Kematian Jong Hyun menjadi sebuah pengingat bagi kita mengenai betapa pentingnya kesehatan mental. Kebangkitan kesadaran kesehatan mental. Setelah Chester dan Jong Hyun, media juga dipenuhi berita duka tentang figur publik yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, seperti Mark Selling, salah satu aktor dalam serial Glee, Avicii, DJ asal Swedia, Anthony Bourdain, penulis kuliner dan koki kelas dunia, dan Kate Spade yang merupakan desainer kelas dunia. Seiring banyaknya diskusi mengenai kesehatan mental di seluruh dunia, beberapa artis Hollywood juga mulai membuka suara mengenai gangguan mental yang mereka alami. Sebut saja Demi Lovato dengan bipolar dan adiksi yang ia alami, Dwayne The Rock Johnson dengan depresi yang ia alami, Zayn Malik dengan eating disorder, dan Lady Gaga dengan post-traumatic stress disorder yang ia miliki karena pernah mengalami pemerkosaan. Bahkan Pangeran Harry, anggota kerajaan Inggris, turut buka-bukaan dengan kecemasan dan mati rasa emosi yang ia alami selama 20 tahun sejak ibunya, Putri Diana, meninggal dunia dalam kecelakaan tragis.
Pangeran Harry pun mendorong orang-orang yang mengalami gangguan mental agar mulai bercerita kepada orang-orang terdekat mengenai kesulitan yang dirasakan. Ia, kakaknya, dan Kate Middleton menggagas sebuah gerakan bernama Head Together untuk melawan stigma negatif atas kesehatan mental. Kala itu di Indonesia juga terdapat beberapa kasus bunuh diri yang dilakukan warga biasa. Hal tersebut cukup mengundang reaksi publik karena dilakukan dengan cara yang ekstrim. Seorang pria parubaya bunuh diri secara live melalui Facebook. Ada juga dua wanita yang bunuh diri dengan melompat dari gedung bertingkat di Jakarta. Meskipun bukan tokoh publik, tindakan bunuh diri yang mereka lakukan disaksikan banyak orang. Tentu hal tersebut akan berdampak pada kesehatan mental orang-orang tersebut. Reaksi itu pun semakin ramai di media sosial Indonesia dengan topik kesehatan mental. Kini, tak sedikit pula organisasi kesehatan mental yang gencar melakukan diskusi publik untuk membahas mengapa orang melakukan bunuh diri. Jadi, mengapa banyak publik figur bunuh diri? Kita tidak pernah benar-benar tahu motif seseorang bunuh diri. Chester, Jong-hyun, Avicii, Anthony, Kate Spade, kita tidak bisa membayangkan penderitaan yang mereka miliki. Kita bisa menganggap mereka sebagai representasi dari sejumlah manusia. Artis selalu mendapat sorotan media ketika mereka bunuh diri. Semua media meliputnya sebagai berita yang menarik perhatian pembaca. Sebenarnya kasus bunuh diri sangatlah banyak, sayangnya tidak diliput media. Banyak juga keluarga atau institusi yang menutupi kasus itu untuk menjaga nama baik mendiang, keluarga, atau institusi tempat bekerja. Faktanya, menurut Badan Kesehatan Dunia, terdapat 800.000 kematian akibat bunuh diri setiap tahunnya di seluruh dunia. Artinya, ada satu kematian setiap 40 detik dengan cara bunuh diri. Setiap satu orang bunuh diri, ada 20 orang yang juga memikirkan bunuh diri. Hal ini terkait dengan duka mendalam dan kebingungan orang-orang terdekat yang ditinggal kerabatnya. Depresi dan keinginan bunuh diri bisa dialami siapa saja. Faktanya, depresi akan menjadi gangguan nomor 1 di dunia yang menyebabkan berbagai gangguan fisik dan kematian dini hingga 2030 nanti. 1 dari 4 orang akan mengalami gangguan jiwa setidaknya sekali seumur hidupnya. Bisa saja orang-orang di sekitar kita memiliki depresi dalam diamnya. Bisa saja orang-orang terdekat kita memikirkan cara bunuh diri di balik senyum cerianya. Kematian Chester, Avicii, dan tokoh lain menorehkan luka mendalam bagi para fan dan orang lain yang juga memikirkan bunuh diri. Terkadang saya berusaha mengambil sisi lain dari kepergian mereka, yakni kepergiannya yang diberitakan secara internasional itu meningkatkan kesadaran terkait kesehatan mental. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah menggerakkan banyak orang untuk mengedukasi dan teredukasi dengan kesehatan mental. Apapun motif mereka, ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Pertama, tidak boleh melontarkan ujaran kebencian seperti berkata lemah dan bodoh atau hal-hal yang terkait dengan keimanan mereka. Kedua, mari kita melanjutkan hidup dan menyebarkan cinta kasih untuk diri sendiri, orang lain, dan terlebih kepada mereka yang mengalami depresi dan memikirkan untuk bunuh diri. Bab 7. Gender. Perempuan lebih rentan depresi, tetapi mengapa pria yang bunuh diri? Ketika saya mengalami depresi pada tahun 2014, orang pertama yang bisa menjadi tempat saya mencurahkan cerita adalah teman perempuan saya. Orang pertama yang melihat saya menangis karena hal-hal sepele juga adalah teman perempuan saya. Pada awal mengalami depresi, saya tidak tahu apa penyebabnya. Semua hal menjadi masalah dan semua memori menjadi duka. Otak saya secara tidak sadar mencari-cari apa yang menjadi penyebab masalah. Ketika teman saya bertanya, apa yang menjadi penyebab depresi saya menceritakan segala hal yang ada dalam kepala.
Hal-hal tersebut lekat dengan sudut pandang negatif saya di dalamnya. Semua terlihat sepele, tetapi bisa membuat saya berurai air mata. Beberapa teman laki-laki saya bertanya, "Ada apa, Gis?" Tetapi saya tidak tahu harus memulai dari mana. Saya hanya akan menjawab, "Tidak apa-apa," atau "Aman, Bos." Kemudian mengajak mereka jalan-jalan, makan, atau sekedar menghirup udara segar di taman. Beruntungnya, saya memiliki beberapa teman laki-laki yang Kristen menanyakan keadaan saya. Mungkin karena kuliah di jurusan psikologi, mereka menjadi lebih peka daripada laki-laki pada umumnya. Akhirnya saya pun luluh dan mulai bercerita kepada mereka. Tetapi sedalam apapun saya bercerita, saya tidak pernah menangis di depan mereka. Air mata saya sudah habis ketika bercerita dengan teman perempuan saya. Beberapa tahun kemudian, saya baru menyadari bahwa saya terjebak dengan masculinity trap atau toxic masculinity, jebakan maskulinitas yang membuat laki-laki susah membahas hal-hal bersifat emosional. Oleh sebab itu, kebanyakan pria hanya mengalihkan beban emosi mereka ke gitar, sepak bola, rokok, atau perilaku agresif. Jebakan maskulinitas juga membuat saya tidak bisa meminta pelukan ketika saya hanya butuh dipahami. Beberapa sahabat perempuan saya akan langsung memeluk seusai saya bercerita. Mereka tidak menganalisis dan tidak banyak bertanya. Mereka tahu bahwa saya hanya butuh didengar dan diberi perhatian. Namun ada banyak tembok yang menghalangi saya untuk jujur saat bercerita ke teman laki-laki. Mereka pun tak akan memberi pelukan sewaktu saya hanya ingin menangis dan tak berkata apa-apa. Laki-laki dan emosi. Kalau sering menangis, bukan anak mama. Masa anak laki-laki cengeng? Bagi laki-laki, kata-kata ini sudah sering mereka dengar. Kata-kata ini menjadi gambaran bahwa sejak kecil, banyak anak laki-laki dididik untuk menghindari emosi. Mereka terbiasa dididik untuk membenci emosi. Emosi dijadikan sesuatu yang memalukan dan menunjukkan kelemahan. Emosi hanya boleh dilakukan oleh perempuan. Menangis hanya dilakukan oleh orang lemah. Kata-kata ini melahirkan jebakan maskulinitas di masyarakat kita. Tanpa disadari, kita pun sering melontarkannya ketika melihat adik sepupu atau keponakan laki-laki kita menangis. Kita meneruskan pola itu kepada mereka yang akan menjadi generasi penerus kita. Akibatnya, laki-laki masih terkena stigma negatif bila ingin menangis atau sekedar berbicara dari hati ke hati. Kini, kebiasaan harus diubah. Orang ingin hidup bebas dari kepalsuan dengan mengedepankan authenticity dan vulnerability, keaslian dan kerapuhan. Ini adalah era di mana laki-laki juga berhak menunjukkan sisi kemanusiaannya, yakni memiliki kerapuhan dan jujur terhadap segala emosi yang dialaminya. Laki-laki juga manusia biasa, sama seperti perempuan. Laki-laki juga memiliki emosi. Tidak ada istilah perempuan lebih emosional dibandingkan laki-laki. Hal ini serupa dengan fakta bahwa perempuan itu makhluk seksual sama seperti laki-laki. Pembagian dua kelompok yang saling bertentangan. Seperti itu hanyalah konsepsi masyarakat yang menginginkan laki-laki harus selalu terlihat kuat dan menuntut perempuan agar lebih sopan. Konsepsi itu membuat laki-laki ahli memakai topeng dan menyembunyikan emosinya. Laki-laki menahan hasratnya untuk bercerita dan menyalurkan apa yang ia rasakan. Lebih parah lagi, laki-laki menjadi tidak mengenali emosinya. Akhirnya banyak laki-laki hanya bisa marah-marah ketika mereka sedang sedih atau kecewa. Biasanya, laki-laki menyalurkan emosi melalui kegiatan fisik atau perenungan diri, seperti olahraga atau menghisap rokok. Itulah sebabnya laki-laki yang sedang stres bisa menghisap rokok lebih banyak dari biasanya. Kalau tidak terkendali lagi, laki-laki bisa menjadi abusif atau melakukan kekerasan kepada pasangannya. Kekerasan ini dilakukan karena mereka memiliki masalah kejiwaan yang tak bisa terekspresikan. Jebakan maskulinitas membuat kebanyakan laki-laki hanya bisa menyalurkan emosinya dalam bentuk marah-marah ke sosok terlemah di sekitarnya, anak dan perempuan.
Apakah laki-laki tidak bisa depresi? Secara statistik, perempuan memang lebih rentan mengalami depresi. Namun penelitian selama 50 tahun membuktikan bahwa jumlah laki-laki bunuh diri lebih banyak dibandingkan perempuan. Pada 2014 di Britania Raya, kasus bunuh diri pada laki-laki mencapai 76% dari total kasus bunuh diri. Bunuh diri menjadi pembunuh terbesar pada laki-laki usia produktif di bawah 45 tahun. Penelitian yang melibatkan sampel dari seluruh dunia, diwakili oleh 90 negara yang tergabung dalam PBB, menemukan bahwa angka bunuh diri pada laki-laki hampir 3 kali lipat lebih tinggi dari perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa laki-laki biasanya memendam emosi dan enggan mengakui depresi yang ia alami. Mereka akhirnya jarang meminta pertolongan seperti sekedar bercerita ke teman dekat atau berkunjung ke profesional psikologi dan psikiater. Akibatnya, depresi mereka akan semakin memburuk dan tak tertolong lagi. Sebenarnya laki-laki memiliki gejala depresi yang sama dengan perempuan, seperti perasaan bersalah, kepercayaan diri rendah, rasa tidak memiliki masa depan, serta rasa lelah dan tidak bisa merasa bahagia. Bedanya, laki-laki tidak memiliki banyak kosakata untuk membahasakan emosi negatif yang mereka alami. Peneliti yang mewawancarai orang dengan depresi seringkali menemukan subjek laki-laki tidak mampu menceritakan suasana hati mereka. Kata-kata yang mereka gunakan biasanya untuk mengekspresikan rasa nyeri di badan seperti dada saya nyeri atau tulang punggung bawah saya selalu nyeri. Selain itu, laki-laki juga mengekspresikan depresi mereka dengan bahasa yang agresif seperti rasanya saya ingin memukul orang lain atau loncat dari gedung sepertinya menyenangkan. Perempuan lebih mudah untuk mengekspresikan perasaan-perasaan seperti saya malu, saya merasa bersalah, saya sedih, dan saya kecewa. Sementara laki-laki membutuhkan sesi konseling berkali-kali agar bisa membahasakan perasaan mereka yang sebenarnya. Padahal, pengekspresian perasaan yang tepat dapat mempermudah lawan bicara atau psikoterapi membantu kita. Laki-laki yang mengalami depresi lebih mudah untuk mengalihkan dirinya ke penggunaan rokok, alkohol, dan obat-obatan. Sebagai dampaknya, tubuh dan pikiran mereka juga terpengaruh oleh zat-zat yang terkandung di dalamnya. Jika dibiarkan, pengalihan ini juga bisa menjadi adiksi yang akhirnya akan memperparah depresi mereka. Hal-hal seperti inilah yang membuat depresi pada anak laki-laki tidak terdeteksi dan tidak tertolong. Perempuan dan depresi. Secara global, perempuan memang lebih rentan terhadap berbagai turbulensi emosi karena memiliki fluktuasi hormon lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Perempuan juga lebih ruminatif atau sering memikirkan sesuatu berulang-ulang. Terlebih lagi, perempuan pada zaman sekarang memiliki peran ganda, pekerja kantoran dan pekerja domestik. Perempuan punya peran ganda karena laki-laki zaman sekarang pun masih banyak yang mengadopsi pola patriarki. Perempuan dengan beban kerja kantor yang dimiliki masih harus mengurus sumur, dapur, dan kasur. Laki-laki tak mau mengurusi urusan rumah tangga dan meninggalkan semua beban pada perempuan. Alasan lain mengapa perempuan lebih mudah terdeteksi mengalami permasalahan emosi adalah karena mereka lebih terbuka dengan apa yang mereka alami dan mencari pertolongan. Oleh sebab itu, jumlah perempuan yang mengalami gangguan jiwa tercatat lebih banyak dibandingkan laki-laki. Pada keseluruhan waktu perempuan, sejak pubertas hingga lansia, diiringi dengan perubahan hormon di dalam tubuhnya. Perubahan hormon ini membuat mereka lebih rentan terhadap hal-hal yang bersifat emosional. Sejak pubertas, perempuan mengalami siklus menstruasi setiap bulannya. Sebanyak 47,8%
perempuan mengalami premenstrual syndrome (PMS) atau sindrom pramenstruasi. Pada masa ini mereka mengalami nyeri di beberapa bagian tubuh seperti kram perut, sakit tulang belakang, sakit kepala, dan pencernaan. PMS bukan sekedar sakit fisik, melainkan juga perubahan hormon yang menjadikan mereka lebih mudah sedih, marah, dan sensitif, irritated, serta mengalami berbagai emosi negatif lainnya. Perempuan juga bisa mengalami depresi pada saat dan setelah kehamilan. Sebuah studi meta-analisis atas 59 penelitian menemukan bahwa depresi pasca kehamilan atau postpartum depression dialami oleh 13% perempuan di seluruh dunia. Terakhir, pada masa tua kehidupannya, perempuan juga bisa mengalami perubahan hormonal saat dan sesudah menopause. Menopause membuat mereka mengalami gangguan tidur, gangguan kognitif, dan depresi. Secara singkat, perubahan hormon dari waktu ke waktu pada perempuan membuat mereka lebih mudah terkena depresi dibandingkan pria. Selain yang telah saya sebutkan, perempuan juga menerima banyak sekali tuntutan dalam kehidupannya. Terlihat menarik, pintar, mampu merawat diri, mampu merawat orang lain, bisa memasak, mengatur rumah tampak bersih dan rapi, setia, penurut, cekatan, kulitnya bersinar, serta selalu langsing adalah hal-hal yang mengkategorikan perempuan menjadi sempurna. Media dan industri kapitalis turut berperan dalam kondisi ini. Banyaknya produk kecantikan di iklan dan toko adalah simbol betapa perempuan terbuai oleh citra ideal kurus, tinggi, langsing, kulit putih, bebas jerawat, dan tidak bernoda sedikitpun. Para perempuan meyakini bahwa dirinya harus dipoles dengan kosmetik untuk menutupi kekurangannya. Tuntutan untuk menjadi sempurna itu membuat perempuan selalu merasa kurang atau tidak pernah cukup. Rasa rendah diri seperti ini jika dibiarkan dapat menjadi perasaan tidak berharga dan merasa lebih rendah daripada orang lain, inferiority complex, yang akan membawanya pada berbagai gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, panic attack, anoreksia, dan bulimia. Apakah saya masih terjebak toxic masculinity? Saya merasa cukup beruntung masuk ke jurusan psikologi ketika studi S1. Saya bisa mempelajari pikiran dan emosi serta dikelilingi oleh orang-orang yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah saya dan mampu meruntuhkan tembok ego yang saya buat sendiri. Saya juga beruntung karena berkesempatan kuliah jurusan Global Mental Health di Inggris untuk S2. Selama di Inggris saya melihat banyak kampanye kesehatan mental yang mengangkat tema laki-laki dan kesehatan mental. Bahkan saat itu Pangeran William dan Lady Gaga mengkampanyekan kesehatan mental dan meminta orang-orang untuk berani terbuka terkait isu kesehatan mental mereka. Pangeran Harry juga mengakui bahwa dia bergelut dengan duka cita yang amat lama semenjak ibunya, Putri Diana, meninggal dengan tragis. Ketika saya mengikuti sebuah program kepemimpinan dan aktivitas sosial di Amerika, saya juga bertemu dengan orang-orang dari kalangan minoritas yang bergelut dengan isu kesehatan mental. Beberapa di antaranya adalah orang-orang Afrika Amerika dan orang-orang dengan HIV, ODHA sebagai minoritas. Mereka merasa ditolak dan dipinggirkan oleh masyarakat. Mereka dapat bertahan dari kondisinya karena terbuka kepada orang-orang terdekat. Melalui mereka saya belajar bahwa jujur ke diri sendiri dan terbuka kepada orang lain adalah hal yang sangat penting. Saat ini saya sudah tidak malu untuk menunjukkan kesedihan saya. Saya akan jujur ketika saya bahagia maupun sedih, setidaknya kepada orang-orang terdekat saya. Bahkan saya tidak takut untuk mengungkapkan cerita saya di blog, tetapi bukan berarti orang lain harus melakukannya juga. Kita semua bebas memilih cara untuk jujur mengakui emosi yang kita rasakan. Laki-laki juga berhak mengeluarkan air mata dan mengakui emosinya. Bab ke-8.
inteligensi, orang pintar yang bahagia itu jarang. Jangan pernah berpikir bahwa depresi adalah penyakit yang hanya menjangkiti orang lemah, bodoh, malas, tidak beriman, atau enggan berjuang. Hasil observasi saya justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Dari pengalaman saya berinteraksi dengan puluhan orang dengan depresi, kebanyakan dari mereka justru merupakan orang-orang terpandai yang pernah saya kenal. Mereka adalah orang-orang yang didiagnosis sebagai anak-anak gifted oleh psikiater. Keingintahuan mereka begitu besar sehingga mampu menguasai banyak bidang ilmu yang disebut dengan multipotential. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari semua agama dan sejarahnya, yang mempelajari semua aliran filsafat dan sejarah dunia, yang terbaik di kampus, yang sangat berprestasi, dan yang menciptakan gerakan sosial. Gift dan depresi. Seorang teman Indonesia yang tinggal di Manchester menghubungi saya untuk menceritakan depresi berat yang ia alami. Ia menghadapi kenyataan bahwa kemungkinan studi master yang ditempuhnya akan gagal. Berkali-kali ia mengunjungi psikiater untuk terapi agar sembuh, tetapi psikiaternya justru memberikan diagnosis orang dewasa berbakat, gifted adults. Diagnosis sebagai orang gifted adalah sesuatu yang tidak ia antisipasi sebelumnya. Di tengah kerumitan hidupnya saat itu hidupnya cukup rumit. Ia baru saja bercerai dari suaminya yang berasal dari Manchester. Ia tinggal di Manchester dengan uang beasiswa yang sudah hampir habis. Kuliahnya terhambat dan terancam drop out karena tidak lagi memiliki dukungan finansial. Ditambah lagi, ia didiagnosis dengan fakta baru bahwa ia adalah anak berbakat. Jangan kira mendapat diagnosis seperti itu menyenangkan. Perempuan yang bernama Fiona ini menolak habis-habisan diagnosis itu. Fiona adalah orang yang taat pada agama, namun saat itu ia amat marah kepada Tuhan karena menjadikannya sebagai anak berbakat. Teman saya menyalahkan keberbakatannya sebagai sumber malapetaka hidupnya, termasuk depresi yang ia alami dan perceraian yang terjadi padanya. Keberbakatan itu membuatnya sulit berteman, tampak berbeda di keluarga, dan sulit dipahami oleh pasangannya. Ia pura-pura bodoh sepanjang hidupnya agar bisa berteman dan merasa diterima di keluarga. Otaknya didesain untuk berpikir dengan sangat cepat, tetapi ia tidak pernah paham mengapa orang-orang berpikir sangat lambat. Ia selalu berkata kepada saya, ia diciptakan untuk lari, tetapi orang-orang di sekitarnya hanya mampu untuk berjalan. Dengan membaca beberapa judul halaman utama koran, ia bisa menganalisis dan memprediksi keadaan ekonomi 10 tahun ke depan, dan prediksinya tepat. Itu murni akibat kerja otaknya yang sangat cepat dan mampu melihat segala sesuatu sebagai pola-pola pergerakannya bisa diprediksi. Kadang ia takut dengan dirinya sendiri. Sering ia bingung mengapa orang lain tak bisa melihat apa yang ia lihat. Ia memandang dunia dengan cara yang sangat berbeda. Sementara menjadi berbeda bukanlah perasaan yang menyenangkan. Kita akan merasa terbuang dan terpisah dari koloni. Tak ada satupun orang di lingkungan terdekat Fiona yang memahaminya, bahkan suaminya. Perceraian memang umum terjadi di kalangan orang dewasa gifted, jika mereka mendapatkan pasangan yang tak mampu memahami kerja otak mereka. Sementara itu, ada banyak sekali anak gifted di Indonesia yang tidak teridentifikasi, sehingga mereka menjadi menderita karenanya, dengan perasaan sendiri dan sering tidak dipahami. Fiona pun mencoba memulihkan diri dari depresi yang ia alami. Perlahan-lahan ia belajar untuk menerima dirinya sebagai gift adults. Ia membaca referensi tentang hal itu melalui buku seperti Your Rainforest Mind yang ditulis oleh seorang gifted. Membaca buku-buku mengenai orang gifted membuatnya merasa tidak sendiri dan menerima segala keunikannya sebagai kelebihannya. Cukup lama saya tidak berkontak dengan Fiona, tetapi pada Januari 2019, setelah saya selesai dari detox media sosial, saya melihat foto wisudanya di Instagram. Saya sangat terharu dan bahagia melihatnya. Setelah saya mengunggah
buku-buku yang saya baca di Instagram Story, ia mengirim pesan pribadi kepada saya. I want to discuss something about God every time. Kami bertukar banyak cerita terkait perkembangan hidup kami. Ia menyampaikan kepada saya bahwa ia akan menetap di Manchester untuk sementara waktu karena mendapatkan tawaran kerja dari Cave Adult yang menjadi CEO perusahaan top dunia. Dia belum bisa kembali ke Indonesia karena terlalu banyak memori pahit yang akan membuatnya merasa terbuang lagi. Dia pun tak mau berpura-pura bodoh lagi hanya untuk merasa diterima. Kemampuan berpikir logisnya membuat ia memiliki banyak pertanyaan tentang Tuhan. Fenomena tersebut sangatlah wajar. Orang-orang gifted akan memiliki persepsi yang berbeda mengenai Tuhan daripada orang kebanyakan. Semakin tinggi inteligensi seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk tidak memeluk keyakinan tertentu. Ditambah lagi, ia telah mengalami transformasi besar-besaran dalam hidupnya. Episode depresi mayor, perceraian, hampir gagal studi, krisis finansial, serta mendapatkan status baru sebagai gift adult. Di sekolah, anak-anak gift sering dianggap nakal dan tidak suka mendengarkan. Padahal mereka melakukannya karena sudah memahami apa yang dijelaskan guru mereka. Di rumah pun mereka sering dianggap susah diatur dan aneh oleh orang tua dan saudara mereka. Perasaan terisolasi sejak kecil ini membuat anak-anak gifted rentan dengan depresi. Saya rasa ini adalah saatnya kita semakin terbuka, menerima, dan merangkul orang-orang seperti Fiona. High achiever dan depresi. Selain pada anak-anak gifted, depresi banyak saya temukan terjadi pada kategori high achiever. Mereka adalah orang-orang yang indeks prestasi kumulatif IPK-nya bulat 4 atau minimal cum laude. Mereka adalah orang-orang yang mendapat gelar mahasiswa berprestasi di kampusnya. Mereka memimpin organisasi, membuat gerakan sosial, dan memenangkan kompetisi nasional dan internasional. Mereka mendapatkan pekerjaan terbaik di antara teman-teman kuliahnya dan menjadi orang hebat di pekerjaannya. Mereka adalah orang-orang yang terlihat sempurna di luar. Namun, pencapaian mereka hadir dengan segala efek samping. Mereka merasa bersalah ketika menikmati waktu senggang sehingga merasa konstan dalam kegelisahan. Mereka selalu bekerja untuk mendapatkan kesempurnaan dan menjadikan prestasi sebagai standar harga diri mereka. Mereka sering kurang tidur karena ingin menghabiskan waktu untuk bekerja dan menjadi yang terbaik. Mereka tidak pernah merasa cukup karena standar yang mereka ciptakan sangat tinggi. Mereka berhasil menjadi yang terbaik, tetapi sering merasa kesepian karena tidak ada orang lain yang berdiri di puncak kesempurnaan. High achiever menjadi tidak sehat ketika motivasi yang mendasarinya adalah perasaan tidak sempurna dan perasaan tidak berharga dalam diri. Sebagai contoh, ada seorang anak yang tidak pernah dipuji sama sekali oleh ayahnya. Ia tumbuh menjadi anak yang sangat berprestasi dan sukses di karir, karena satu-satunya tujuan hidupnya adalah untuk mendengar pujian dari orang tuanya yang tak kunjung ia dapatkan sampai ayahnya meninggal. Contoh lain adalah seorang anak yang selalu dibully sejak kecil karena bentuk fisik atau perbedaan karakteristik yang ia miliki. Tidak sedikit anak-anak korban bully tumbuh menjadi mahasiswa berprestasi di kemudian hari. Kadang, motivasi yang mendasari tindakan mereka adalah pengakuan dari orang-orang sekitar karena selama ini mereka selalu diremehkan. Prestasi dan pencapaian yang didapatkan dengan motivasi seperti ini seringkali justru menyisakan kekosongan yang mendalam dan membuat mereka merasa tidak cukup, merasa tidak pernah cukup. Regi si kaum langit. Ketika saya kuliah, beberapa teman memanggil saya dengan sebutan kaum langit karena aktif di 2 research center yang beralokasi di lantai 3 salah satu gedung kuliah. Pada saat itu, tidak banyak mahasiswa yang aktif di research center. Sedangkan saya malah ikut 2 tempat. Selain aktif di research center, saya juga aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), baik di tingkat fakultas maupun universitas. Saya juga aktif membantu beberapa riset dosen, mengikuti hibah pengabdian masyarakat,
mendirikan beberapa organisasi, ikut pertukaran pelajar di Swedia, dan beberapa kali mempresentasikan riset saya di konferensi ilmiah internasional. Selama berinteraksi dengan banyak orang dan mengikuti berbagai aktivitas dari tingkat desa hingga tingkat internasional, saya melihat banyak hal yang mungkin tidak teman-teman saya lihat. Saya memiliki pengalaman yang tidak dimiliki teman-teman dan keluarga saya. Pola pikir saya juga berubah akibat semua pengalaman itu. Di satu sisi, saya semakin terasing dari teman-teman dan keluarga. Di sisi lain, saya terus-menerus mengikuti berbagai kegiatan yang menyebabkan saya mendapatkan lebih banyak pengalaman dan melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Saya tidak tahu apakah saya anak berbakat atau bukan. Saya merasa biasa saja. Namun yang saya tahu adalah saya melihat dunia dengan cara yang berbeda sedari saya kecil. Hal ini diperkuat dengan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama kuliah. Untuk mendapatkan semua prestasi dan pengalaman, saya sering begadang di kafe yang buka 24 jam hingga pagi hari. Teman-teman kontrakan saya sudah paham dengan kebisingan saya yang selalu pulang pukul 4 pagi atau 5 pagi, tidur sesaat, kemudian bangun lagi untuk ikut kelas pukul 7 pagi. Saya mengorbankan banyak hal demi menjadi orang terhebat di mata teman-teman dan keluarga saya. Kadang mereka heran, mengapa energi saya tidak habis-habis untuk mengejar cita-cita saya. Saat itu pun saya tidak tahu apa yang membuat saya memiliki energi sebesar itu. Belakangan, saya baru menyadari bahwa yang menjadi bahan bakar energi saya adalah perasaan inferior karena sedari kecil saya tidak pernah mendapat pujian dari ayah dan kakak saya, juga tidak merasa dekat dengan teman-teman saya. Seringkali saya juga menjadi target cemoohan teman-teman sekolah karena ketidakmampuan saya dalam berolahraga dan fisik saya yang agak gemuk. Dipanggil dengan kata-kata yang tidak pantas adalah hal biasa buat saya. Dari perasaan rendah diri itu, saya bertumbuh menjadi sosok yang haus akan pujian dan prestasi. Saya mewujudkan semua amarah saya ketika kuliah dengan mengeruk prestasi sebanyak-banyaknya. Selama di kampus, beberapa kali saya masuk situs web resmi fakultas karena prestasi yang saya capai. Saya juga dianugerahi sebagai mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas dan 10 mahasiswa berprestasi di tingkat universitas dari 10.000 mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Di tingkat nasional, saya sempat aktif dalam forum kepemimpinan dan menjadi top 10 graduate di Young Leaders World Indonesia, ajang kepemudaan yang sangat bergengsi kala itu. Namun semua itu rasanya masih tidak cukup. Ketika hampir lulus kuliah, saya sangat ketakutan karena lulus kuliah berarti saya akan kehilangan semua prestasi saya sebagai mahasiswa. Saya tidak berkesempatan lagi menjadi mahasiswa terbaik. Saya tidak bisa lagi mencetak banyak prestasi. Ketakutan akan masa depan, perasaan inferior, kekhawatiran akan kehilangan status sebagai mahasiswa berprestasi sangat mencekam kala itu, hingga akhirnya seluruh luka emosional yang saya pendam meledak menjadi sebuah episode depresi mayor. Di titik itulah saya sadar bahwa saya bermasalah secara mental. Mengapa tidak bahagia? Pepatah lama menyebutkan bahwa ignorance is bliss. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian adalah kebahagiaan. Benar adanya, hidup akan lebih mudah jika kita tidak tahu terlalu banyak. Hidup akan mudah jika kita bahagia menjalankan ritual yang sudah dilakukan secara turun-menurun di lingkungan kita, tanpa harus mempertanyakan mengapa seperti itu. Orang-orang gifted secara alamiah akan mempertanyakan semua hal yang bagi orang-orang sudah begitu adanya. Orang-orang high achiever akan memikirkan ulang segala hal karena mereka terpapar dengan banyak pengalaman. Beberapa orang menerima mentah-mentah apa yang dikatakan panutan atau orang tuanya. Beberapa lainnya tidak diciptakan untuk langsung menerima semua hal itu. Sedari kecil mereka akan mempertanyakan segalanya. Mengapa yang disebut baik pasti baik? Mengapa harus ada kematian? Mengapa orang dewasa harus bekerja dan berkeluarga? Apakah Tuhan yang benar hanya satu? Apakah Tuhan itu ada?
Mengapa ada yang terlahir sebagai orang miskin dan ada yang menjadi orang kaya? Mengapa ada yang terlahir sebagai budak dan ada yang terlahir di keluarga konglomerat? Begitu pula sederet pertanyaan lain yang jarang dipikirkan orang. Pertanyaan-pertanyaan ini kadang membuat mereka rentan terhadap depresi eksistensial. Depresi karena terlalu memikirkan makna eksistensi manusia di bumi ini. Orang-orang gifted dan high achiever juga cenderung merupakan orang yang perfeksionis. Mereka memikirkan sesuatu hal secara kompleks dan memiliki banyak pertimbangan, maka disebut dengan natural overthinker. Mereka memang rentan terhadap berbagai permasalahan psikologis karena otak mereka yang lebih aktif. Wajar saja jika Ernest Hemingway pernah berkata, "Happiness in intelligent people is the rarest thing I know." Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang, ada satu fase ketika mereka akan merasa terbebani dengan semua pengetahuan dan keberbakatan yang mereka miliki. Di sisi lain, mereka memiliki kesempatan untuk bisa mencapai kebijaksanaan dengan pengalaman, keluasan, dan kedalaman pengetahuan mereka. Bab 9. Kepribadian ekstrovert juga bisa depresi. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu menyatukan persepsi bahwa ekstrovert dan introvert bukanlah tentang orang yang pandai bersosial dan antisosial. Pemahaman ini kurang tepat dan kurang mendalam. Ekstrovert dan introvert adalah persepsi gaya dan kualitas pertemanan seseorang. Seorang ekstrovert biasanya memiliki teman yang sangat banyak, menikmati percakapan, basa-basi, dan senang beramah tamah. Sementara seorang introvert memilih sedikit teman yang benar-benar nyambung dan satu frekuensi. Bagi seorang introvert, memiliki 5 teman dekat untuk seumur hidup jauh lebih baik daripada memiliki 100 teman tetapi tidak bisa diajak bertukar pikiran. Bagi seorang introvert, berbicara basa-basi di sebuah acara besar seperti reuni atau ulang tahun sangatlah melelahkan. Mereka membutuhkan waktu untuk menyendiri agar energi mereka kembali utuh. Sementara bagi seorang ekstrovert, menjadi pusat perhatian dan menyapa semua orang di acara reuni adalah sumber energi yang besar. Mereka akan semakin semangat dan bahagia. Sebaliknya, jika seorang ekstrovert diminta untuk berada di kamar sendirian selama berhari-hari untuk membaca buku atau memikirkan sesuatu yang mendalam, hal ini tentu akan melelahkan bagi mereka. Kesimpulannya, ekstrovert dan introvert adalah tentang bagaimana seseorang mengatur energinya dalam pertemanan, bukan tentang siapa yang lebih pemalu dan siapa yang lebih pandai bersosial. Pada kenyataannya, introvert sama sekali bukan pemalu, namun mereka adalah orang cerdas yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus mengamati. Bahkan, perubahan besar di dunia dipimpin oleh pemimpin-pemimpin introvert seperti Mahatma Gandhi yang membebaskan India dari penjajahan dan Bill Gates yang mengubah dunia dengan kepemimpinannya dalam teknologi. Di sini kita sudah satu persepsi ya. Seringkali orang-orang yang pendiam, pemurung, dan tidak punya teman diasosiasikan sebagai seorang introvert. Saya ingin menyanggah asumsi itu. Pertama, seperti yang saya jelaskan, introvert yang menjadi pemimpin dan pembicara kelas dunia sudah sangat banyak. Mereka sama sekali bukan pemalu dan antisosial. Kedua, meskipun hasil tes dari pernyataan teman-teman mengatakan bahwa saya seorang ekstrovert, rupanya saya tetap mengalami depresi selama bertahun-tahun. Setelah saya renungkan, tampaknya salah satu faktor yang membuat saya depresi adalah selalu berusaha menyediakan waktu dan menyenangkan semua orang. Pada akhirnya, ketika depresi melanda, saya merasa lelah dengan pertemanan itu. Saya merasa tidak ada yang memahami depresi yang saya alami. Setiap hari rasanya harus memakai topeng, apalagi kegiatan saya membuat saya selalu bertemu orang. Saya punya banyak geng, mulai dari geng belajar, geng bermain, geng jalan-jalan, geng makan-makan, geng penelitian,
geng pemburu beasiswa, geng meditasi, dan lainnya. Namun ketika depresi, saya merasa pertemanan yang saya miliki ini melelahkan. Beberapa teman saya tidak percaya jika saya bilang kepada mereka saya sedang depresi. Mereka tidak percaya karena saya selalu menampilkan diri sebagai orang yang ceria atau happy-go-lucky person. Perlahan-lahan saya menutup diri dan mengurangi rutinitas bertemu geng-geng saya. Bahkan kepada beberapa orang dengan tegas, saya menyatakan tidak ingin dihubungi dulu. Saya pun keluar dari berbagai grup media sosial seperti WhatsApp dan Line. Awalnya menyenangkan karena saya punya banyak waktu sendiri. Namun, lama-kelamaan sisi ekstrovert saya merasa lelah dengan kesendirian. Sisi ekstrovert menuntut saya untuk segera bertemu orang, tetapi depresi membuat saya enggan melakukannya. Akhirnya setiap hari kepala saya pusing mendebatkan apakah saya harus bertemu teman atau tidak. Rasanya memusingkan. Di dalam diri saya selalu ada kebutuhan untuk bertemu orang, berbasa-basi, menjadi pusat perhatian, membantu menyelesaikan masalah orang, maupun hadir di setiap momen teman-teman saya. Di sisi lain, saya lelah dengan semua basa-basi itu. Saya lelah dengan diri sendiri, bahkan saya muak dengan diri sendiri yang selalu ingin tampil, yang selalu ingin menyelesaikan masalah orang lain, tetapi saya sendiri terjebak dengan depresi tanpa ada yang menemani. Saya membenci diri saya. Depresi tak pandang bulu. Depresi tidak pernah memilih kaya, miskin, muda, tua, tampan, buruk rupa, kurus, gemuk, ekstrovert, introvert. Semua bisa mengalaminya. Bedanya adalah cara kita dalam mengalami depresi. Seorang ekstrovert akan memiliki pertentangan kebutuhan seperti yang saya alami. Seorang introvert mungkin akan terjebak dalam labirin pikirannya sendiri. Seorang introvert cenderung suka berpikir analitis dan secara mendalam. Ketika depresi menyerang, ia akan menganalisis depresinya yang tak berujung hingga terjebak dalam labirin pikirannya sendiri yang gelap. Seorang ekstrovert harus terus berpura-pura bahagia dan berbohong ketika teman-temannya bertanya, "Kamu di mana?" atau "Nanti ikut kan?" Sementara itu seorang introvert harus bertahan dari judgement bahwa dia depresi karena kurang berbicara dan bergaul. Keduanya mengalami depresi dengan cara yang berbeda, dan keduanya mendapat reaksi yang berbeda. Jika kita memiliki rekan yang depresi, kenalilah tipe kepribadian lebih dalam dan bantulah dia dengan cara yang membuatnya nyaman. Apa efek depresi bagi seorang ekstrovert dan introvert? Depresi memberikan efek yang berbeda bagi seorang introvert dan ekstrovert. Bagi seorang ekstrovert dengan depresi, biasanya mereka akan menyadari bahwa menjadi social butterfly, seorang yang sangat dinamis secara sosial, bisa menyapa semua orang dan mudah berteman dengan siapa saja, bukanlah standar kesuksesan. Apalagi ketika semakin dewasa, orang ekstrovert akan memahami bahwa kita tidak bisa terus-menerus menggenggam erat semua pertemanan. Lingkaran pertemanan semakin melebar, tetapi tidak semua orang bisa diajak berdiskusi maupun membicarakan hal-hal personal. Ada juga yang hanya bisa kita sapa sekadarnya. Siapapun yang mengalami depresi, mau tak mau mereka akan memproses segala yang terjadi secara mendalam. Mereka juga akan semakin banyak memikirkan kompleksitas dirinya, kehidupan, dan orang-orang di sekitarnya. Seorang ekstrovert yang mengalami depresi akan mengembangkan sisi introvertnya dan mulai mengenali dirinya. Ketika mengalami depresi, tidak ada pilihan lain bagi ekstrovert atau introvert kecuali benar-benar menghadapi dirinya sendiri. Seorang introvert mengalami depresi, kasusnya akan sedikit berbeda. Orang introvert sudah terbiasa memikirkan sesuatu secara mendalam, sehingga ketika mengalami depresi, ia akan belajar untuk lebih mencintai dirinya sendiri. Seringkali seorang introvert menjadi depresi karena mereka dipaksa menjadi orang yang lebih aktif bersosial, terbuka, dan lebih outgoing layaknya rekan-rekan ekstrovert mereka. Anak-anak yang cenderung introvert sering dianggap kurang pandai bergaul dan tidak seperti anak pada umumnya. Mereka seringkali menerima label
bahwa mereka berbeda dan kurang sempurna, padahal mereka hanya berperilaku sesuai kemampuannya. Ketika mengalami depresi, introvert akan belajar untuk menerima diri mereka sebagaimana adanya. Dunia harus lebih menghargai introvert. Orang introvert memang lebih rentan terhadap depresi dibandingkan orang ekstrovert, bukan karena mereka kurang memiliki banyak teman atau kurang bergaul, tetapi banyak orang menganggap mereka tidak asik. Sejak kecil, introvert sering dianggap aneh dan berbeda sehingga rasa percaya diri mereka rendah. Itulah yang membuat mereka lebih rentan terhadap depresi. Selama ini, dunia seolah menjadikan ekstrovert sebagai tipe kepribadian idola. Berbagai seminar dan buku motivasi menjadikan ekstrovert sebagai standar kesuksesan. Introvert dipaksa untuk lebih aktif berbicara, lebih aktif bergaul, lebih mengembangkan jaringan sosial, mengurangi membaca buku, dan lebih bersenang-senang. Sebaliknya, kita tidak pernah memaksa ekstrovert untuk mengurangi teman mereka dan lebih sering membaca buku dibandingkan hura-hura. Apabila orang tua bisa mengenali anaknya seorang introvert dan tidak memaksanya untuk berperilaku selayaknya ekstrovert, anak itu dapat tumbuh menjadi introvert yang sangat percaya diri dan memiliki lingkaran pertemanan yang sehat. Sebagai contoh, ketika seorang anak tidak mau bergabung dengan anak-anak lain, sebaiknya orang tua tidak mengatakan, "Oh, dia memang anak pemalu," kepada orang-orang di sekitar. Kata-kata tersebut adalah label yang akan diyakini sang anak seumur hidupnya. Sebaliknya, orang tua dari anak introvert dapat berkata, "Gak apa-apa kalau kamu belum mau bermain, tetapi setidaknya berikan senyuman dan sapa mereka ya." Dengan begitu, anak tidak akan berfokus pada kemampuan sosialnya yang dianggap kurang dan energi mereka bisa lebih dipusatkan untuk mencintai dan mengembangkan bakat mereka. Terkait hal ini, Susan Cain menuliskan buku berjudul Quiet: The Power of Introvert in a World That Can't Stop Talking. Buku ini adalah buku pertama yang mendunia mengenai kekuatan introvert. Dalam buku ini, Susan Cain mematahkan berbagai asumsi bahwa introvert adalah pemalu, lebih sulit mencapai kesuksesan, dan merupakan sebuah kecacatan kepribadian. Susan Cain berusaha memotivasi introvert agar tetap bijaksana, suka berpikir, dan suka menganalisis. Jika seluruh manusia di dunia memiliki kepribadian ekstrovert, dunia ini akan terlalu bising. Catatan bagi pembaca: kepribadian sebenarnya tidak terbatas pada ekstrovert dan introvert saja secara hitam putih, jauh lebih kompleks daripada dikotomi itu. Sebenarnya, konsep introvert dan ekstrovert adalah konsep kepribadian yang cukup tua yang dicetuskan oleh Carl Gustav Jung, salah satu tokoh awal di perkembangan ilmu psikologi. Namun dalam pembahasan ini, kita cukupkan saja introvert dan ekstrovert sebagai contoh terkait kepribadian dan depresi. Bab 10. Highly sensitive person. Sebagian orang memang super sensitif. Saya dan pasangan saya mengalami hal yang sama. Pertama, kami berdua mudah pusing ketika berkunjung ke mall yang penuh dengan barang-barang jualan, terutama toko pakaian dengan berbagai warna dan model, mulai dari yang cerah hingga gelap, dengan motif garis, polkadot, hingga bergambar animasi. Kami juga merasa lelah dengan cahaya yang sangat terang, musik yang keras, pengumuman diskon yang diumumkan dengan lantang, suara anak-anak berlari dan teriak, juga suara orang tua yang memanggil anaknya. Semua itu bisa membuat kepala kami seketika pusing. Rasanya otak kami tak kuat mencerna semua stimulus visual dan audio itu dalam satu waktu. Kedua, tanpa disadari, kami juga mudah menyerap emosi negatif dari orang-orang yang sedang bermasalah. Orang-orang yang memiliki banyak beban emosi akan sangat mudah kami deteksi. Sayangnya, hal itu membuat kami juga terjebak dalam energi negatif mereka. Seolah-olah energi negatif itu masuk ke dalam tubuh kami. Setiap kali bertemu orang-orang yang bermasalah dan sedih, kami jadi tertular emosi negatif yang sama.
Leher dan pundak kami terasa tegang, kepala terasa pusing, dan bahkan kami menjadi mudah bertengkar karena emosi negatif orang lain memperkeruh hubungan kami. Dahulu, kami tidak pernah mengetahui penyebabnya. Keluarga dan teman-teman kami pun tidak ada yang memiliki masalah serupa. Namun kini kami tahu, ternyata memang ada orang-orang yang terlahir dengan sensitivitas yang lebih tinggi. Sensitivitas yang dimaksud adalah tingkat aktivitas saraf yang lebih tinggi dari kebanyakan orang. Orang-orang dengan sensitivitas tinggi sangat peka terhadap stimulus atau rangsangan dari luar, baik yang bersifat fisik maupun emosional. Mereka yang terlahir dengan sensitivitas tinggi disebut sebagai highly sensitive person, HSP. Jika Anda seorang highly sensitive, istilah highly sensitive person pertama kali dicetuskan oleh Elaine and Aron dalam bukunya yang berjudul The Highly Sensitive Person: How to Thrive When the World Overwhelms You. Elaine adalah seorang dokter di bidang psikologi yang juga seorang highly sensitive person. Sepanjang hidupnya, Elaine merasa dirinya sangat unik karena sensitivitas yang dimilikinya. Ia menyebarkan angket ke ribuan orang mengenai sensitivitas itu dan mewawancarai ratusan orang yang merasa sangat sensitif atas rangsangan fisik, intelektual, dan emosional. Dari hasil penelitiannya, tercetuslah istilah HSP untuk menggambarkan sekelompok manusia yang memang memiliki sensitivitas yang lebih tinggi daripada manusia umumnya. Sekitar 20% dari populasi manusia adalah HSP. Tingkatan sensitivitasnya berbeda-beda. Ada juga yang sekedar lebih sensitif dari kebanyakan orang, ada juga yang sangat sensitif sehingga mereka sering menghindari banyak stimulus dari luar dan memilih untuk berdiam diri di kamar. Hal inilah yang menyebabkan seorang HSP sering disebut sebagai pemalu dan introvert. Padahal ketiganya adalah hal yang berbeda. Untuk mengidentifikasi apakah Anda seorang HSP atau bukan, Anda bisa menjawab beberapa pertanyaan yang disusun oleh Elaine and Aron yang saya terjemahkan secara bebas sebagai berikut. Pertama, apakah Anda mudah kewalahan oleh hal-hal seperti lampu terang, bau yang kuat, tekstur barang kasar, atau suara sirine? Kedua, apakah Anda memiliki kehidupan batin yang kaya dan kompleks? Ketiga, ketika masih kecil, apakah orang tua atau guru Anda melihat Anda sebagai orang yang sensitif atau pemalu? Keempat, apakah Anda melihat segala hal dengan sangat detail, kondisi ruangan, gestur, dan ekspresi lawan bicara misalnya? Kelima, apakah Anda mudah mendeteksi emosi orang lain dan terpengaruh suasana hati mereka? 6. Pada hari yang padat dan sibuk, apakah Anda perlu menarik diri ke tempat tidur atau kamar yang gelap atau tempat lain di mana Anda dapat memiliki privasi dan kelegaan dari situasi tersebut? Ketujuh, apakah Anda bingung ketika harus melakukan banyak hal dalam waktu singkat? Kedelapan, apakah Anda berusaha menghindari film-film yang mengandung unsur kekerasan seperti pembunuhan? 9. Apakah Anda berusaha mengatur hidup Anda agar terhindari dari situasi yang membuat kesal atau mendapatkan stimulus yang berlebihan? 10. Apakah Anda memperhatikan atau menikmati aroma, rasa, suara, atau karya seni yang indah? Jika menjawab ya pada hampir seluruh pertanyaan, Anda dapat mengunjungi laman resmi HSP di internet hsperson.com yang dibuat oleh Elaine untuk membantu para HSP memahami dirinya. Di laman tersebut juga terdapat tes yang membantu memastikan apakah Anda seorang HSP atau bukan. Di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, belum banyak orang yang memahami HSP. Psikolog dan psikiater di Indonesia juga belum banyak yang familiar dengan istilah ini. Namun faktanya, 20% dari populasi manusia merupakan HSP. Saya pun menemukan beberapa teman saya merupakan HSP. Saya kira hal ini sudah selayaknya menjadi pemahaman bagi masyarakat di Indonesia. Sementara itu,
Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah Anda HSP atau bukan adalah melalui tes yang disediakan oleh Elaine Aron di situs webnya. HSP terlahir dengan onderdil yang berbeda. Bagi kebanyakan orang, dirangkul pundaknya oleh teman dekat atau disentuh lengannya oleh orang asing yang akan bertanya adalah hal biasa. Bagi seorang HSP, sentuhan memberi jutaan sensasi yang sulit dijelaskan. Mereka akan merasa tidak nyaman karena fisik mereka memang lebih sensitif terhadap rangsangan indrawi. Pada HSP, orang asing memberikan sinyal yang berbeda bagi tubuh mereka. HSP memiliki aktivitas saraf yang jauh lebih aktif daripada kebanyakan orang. Menerima stimulus dalam bentuk apapun seperti suara, sentuhan, visual, bau, suhu, intelektual, perasaan akan membuat mereka mengalami banyak sensasi, baik di fisik maupun psikis. Hal ini disebut sebagai overexcitability OS, yakni kondisi tubuh yang lebih sensitif dan peka daripada orang kebanyakan. HSP akan merasa sangat terganggu dengan bunyi sirine, suara televisi yang keras, suara radio, dan keramaian. Mereka juga sangat mudah merasakan berbagai sensasi fisik ketika melihat terlalu banyak warna dan cahaya. Seperti kisah saya dan pasangan saya yang selalu pusing jika masuk ke mal besar. Mereka juga lebih peka akan perubahan bau dan suhu di sebuah ruangan. Selain stimulus yang bersifat indrawi, HSP juga sangat peka terhadap stimulus yang bersifat intelektual dan perasaan. Ketika diberi rangsangan intelektual seperti pertanyaan mengenai rumus fisika sederhana, mereka bisa berpikir hingga fisika kuantum. Ketika diberi pertanyaan moral atau pendidikan Pancasila, mereka bisa berpikir jauh ke konsep-konsep yang dicetuskan oleh Aristoteles, Plato, dan Socrates. Contoh lain untuk menjawab pertanyaan biologi sederhana seperti mengapa daging harus dimasak. Mereka bisa menjawab hal tersebut dari sisi kesehatan seperti bakteri dan lain-lain, hingga teori evolusi yang membahas manusia sebagai satu-satunya makhluk bumi yang memasak makanannya. Ketika orang-orang berhenti pada hitam dan putih, mereka akan mengeksplorasi area abu-abu dan area pelangi. Otak mereka tidak akan berhenti pada jawaban-jawaban standar dan mudah terangsang oleh stimulus-stimulus intelektual. Sedikit saja diberikan rangsangan, neuron di otak segera membentuk banyak aktivitas yang mengaitkan berbagai konsep yang mereka ketahui. Selain mudah terstimulus oleh hal-hal yang bersifat intelektual, mereka juga sangat mudah terstimulasi oleh rangsangan yang bersifat emosional. HSP dapat melihat kegelisahan di balik gerak-gerik halus setiap orang. Mereka dapat membaca raut wajah, ekspresi mata, gestur tubuh seseorang, dan cepat memahami nuansa emosi yang sedang menguasai lawan bicaranya. HSP melihat segala sesuatu dengan sangat detail, dan mereka bisa memahami bahwa setiap gerakan dari seseorang menunjukkan nuansa emosi yang berbeda. Jika berada di dalam sebuah acara keluarga, misalnya, mereka akan bisa membaca geliat setiap orang yang berada di ruangan. Mereka akan tahu siapa yang merasa tidak nyaman di ruangan tersebut dan akan berusaha membantu, entah dengan membuka jendela, meredupkan lampu, menyemprotkan wewangian, atau mengajak orang tersebut berbicara. Di satu sisi, sensitivitas membuat mereka lebih berempati karena sangat mudah untuk memahami orang lain. Di sisi lain, mereka tidak dapat mengendalikan empati tersebut. HSP kerap menyerap emosi negatif dari orang-orang di sekitar mereka. Mereka bisa menjadi spons yang menyerap semua kesedihan, kekecewaan, dan kemarahan orang lain. Kemampuan inilah yang menyebabkan mereka mudah kewalahan ketika harus bertemu banyak orang. Hal ini bisa terjadi karena tubuh manusia memiliki sistem yang bernama mirror neuron system. Kita bisa ikut sedih ketika melihat orang lain bersedih. Kita juga bisa ikut bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Ketika melihat seorang teman dengan bangga berdiri di podium setelah memenangkan lomba,
kita pun bisa turut merasa haru dan bangga. Seperti halnya ketika melihat orang yang mengantuk, kita ikut-ikutan menguap. Contoh lain, ketika melihat orang tersenyum, otomatis kita membalas, mengimitasi senyumannya. Hal ini terjadi karena sel di otak membuat kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Mirror neuron juga bisa diamati pada bayi dan balita. Bayi yang belum memiliki kemampuan berbahasa dan berpikir sangat mudah mengimitasi perilaku atau ekspresi yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya. Pada anak-anak dengan autisme terhadap indikasi bahwa mereka mengalami disfungsi atau gangguan pada mirror neuron, sehingga mereka kesulitan memahami perasaan dan ekspresi orang lain. Pada orang-orang HSP, ada dugaan bahwa mirror neuron mereka lebih aktif daripada kebanyakan orang. Hal ini membuat mereka lebih sensitif terhadap emosi yang terekspresikan melalui raut wajah, sorot mata, dan gestur seseorang. Intensitas emosi yang mereka rasakan bisa berkali-kali lipat lebih besar dan mereka selalu memiliki keinginan untuk bereaksi atas emosi seseorang. Oleh karena itu, HSP sering disebut sebagai empat, berasal dari kata empati karena memiliki empati yang sangat tinggi. HSP dan depresi. Dengan tingkat sensitivitas yang tinggi, HSP mudah sekali merasa jengah, overwhelmed dengan keramaian. Hiruk-pikuk memperbesar resiko mereka untuk menjadi spons atas emosi orang lain. Tubuh HSP akan terlalu aktif dan otaknya akan mencerna sangat banyak hal sehingga dapat berakibat over-arousal, yakni kondisi di mana saraf-saraf di tubuh mendapat begitu banyak rangsangan sehingga mengakibatkan munculnya rasa lelah dan jengah. Tubuh HSP tidak begitu kompatibel dengan keramaian, baik benda maupun manusia. On the deal, mereka tidak sama dengan manusia kebanyakan karena memang didesain untuk lebih peka terhadap berbagai rangsangan indrawi, intelektual, dan emosional. Tinggal di kota besar, masuk ke kelas yang ramai, atau tinggal di rumah yang selalu penuh keributan adalah neraka bagi HSP. Seringkali mereka tidak tahu mengapa mereka sensitif itu. Orang-orang di sekitar biasanya akan menganggap mereka berlebihan, lebay, dan terlalu sensitif. Jika semua orang di sekitar mereka selalu mengatakan hal negatif tentang sensitivitas mereka, mereka pun mulai mempercayai label-label itu. Mereka merasa diri mereka aneh dan tidak bisa beradaptasi. Pikiran-pikiran seperti itu akhirnya membuat mereka merasa inferior, berbeda, dan bahkan membenci diri sendiri. Kebencian terhadap diri sendiri akan mengantarkan HSP pada lubang depresi karena oversensitivitasnya. Aileen Aron mengalami gejala depresi sejak masa kanak-kanak. Selama meneliti dan mewawancarai orang-orang HSP, ia juga menemukan banyak dari mereka yang memiliki depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. HSP sangat rentan mengalami depresi. Parahnya lagi, ketika mengalami depresi, HSP cenderung memikirkan dan merasakan depresi mereka dengan sangat mendalam. Karena suka berpikir dan berefleksi adalah perilaku alami bagi HSP. Aileen Aron juga menemukan bahwa anak-anak highly sensitive sering mengurung diri karena tak tahan dengan semua stimulus dari luar, tetapi mereka tidak memiliki bahasa untuk menjelaskan hal tersebut. Seringkali anak-anak HSP dianggap sebagai anak pemalu, kurang bergaul, dan introvert karena konsep sosial mengharuskan setiap orang untuk aktif bergaul dan berinteraksi. Padahal tidak sedikit HSP juga memiliki kebutuhan sosial dan memiliki kepribadian ekstrovert. Highly Sensitive Extrovert (HSE) dari penelitian Aileen Aron dan suaminya Arthur Aron. Mereka menemukan bahwa 30% HSP adalah orang-orang ekstrovert. Oleh sebab itu, menyamakan konsep HSP dengan
Kepribadian introvert bukanlah hal yang tepat. Seperti yang sudah saya bahas di bab sebelumnya, seorang introvert adalah orang yang membutuhkan waktu sendiri untuk mengisi energinya. Introvert hanya membutuhkan beberapa teman, tetapi sekali bertemu mereka akan langsung memperbincangkan hal-hal yang mendalam. Sedangkan HSP bisa terdapat pada orang ekstrovert atau introvert yang memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap stimulus-stimulus di sekitarnya. Highly sensitive extrovert adalah orang-orang yang butuh untuk menyapa semua orang, menghadiri keramaian, dan menikmati peran sebagai pusat perhatian. Di satu sisi, ketika sudah mendapatkan banyak stimulus, mereka mulai merasakan kebutuhan menarik diri dari dunia sosial. Jika seorang ekstrovert tulen butuh bertemu dengan banyak orang untuk mengisi energinya, HSE butuh menyendiri untuk menstabilkan dirinya. Mereka butuh berefleksi untuk mengayakan aspek spiritual di dalam dirinya. Setelah itu, HSE butuh bertemu banyak orang untuk menyampaikan ide, visi, dan rencangannya. Dengan kecenderungan seperti itu, tidak jarang HSE memilih profesi sebagai aktivis sosial, guru, konselor, pembimbing spiritual, sastrawan, atau pemain teater. Profesi-profesi tersebut dapat memfasilitasi kebutuhannya untuk berefleksi atau melakukan perjalanan ke dalam diri inward sekaligus menyampaikan nilai-nilai yang ia anut kepada orang sebanyak mungkin. HSE sering disebut sebagai extrovert introvert atau outgoing introvert karena ciri mereka yang mewakili sisi introvert dan extrovert. Label tersebut sebenarnya kurang pas. HSE juga sering disamakan dengan ambivert. Meskipun keduanya berbeda, ambivert cenderung menyiratkan seseorang dapat memilih untuk berinteraksi dengan banyak orang atau menikmati diri mereka sendiri di kamar. Mereka tidak harus mengkhawatirkan overstimulation dan pemrosesan informasi mendalam yang merupakan ciri khas HSP. HSE sebagaimana 70% rekannya yang merupakan highly sensitive introvert juga mudah mengalami depresi. Mereka memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan banyak orang, tetapi di sisi lain mudah jengah dan harus mengunci diri di dalam kamar sendirian. Di tahap kehidupan awal HSE, biasanya mereka kesulitan menemukan keseimbangan. Mereka tak tahu kapan mereka harus keluar dan kapan harus ke dalam. Sensitivitas yang mereka miliki membuat mereka kebingungan akan identitas mereka. Dunia membutuhkan HSP. Orang-orang New Age menyebut HSP sebagai empat yang diyakini sangat dibutuhkan di dunia ini. Tidak ada sesuatu yang tercipta di dunia ini tanpa guna. Andai saja semua orang memiliki sensitivitas yang tinggi, dunia ini pasti akan menjadi tempat yang indah dan penuh keramahan. Tidak ada yang menyakiti satu sama lain. Semua orang akan saling bantu untuk menetralkan emosi negatif dari orang yang hatinya terluka. Tidak akan ada kekerasan, tidak akan ada hiruk-pikuk karena semua orang senang ketenangan. Tidak akan ada peperangan karena HSP sama sekali tidak menyukai suara bising sirine, bunyi ledakan bom, dan zat kimia yang digunakan untuk pembunuhan massal. Jika semua orang bisa mengapresiasi keindahan alam dan seni layaknya HSP, tidak akan ada yang merusak alam dan tidak akan ada yang menghancurkan bangunan-bangunan bersejarah. Setiap kota akan terlihat cantik dan setiap gedung akan terlihat menawan karena HSP menyukai keindahan. Dengan kemampuan intelektual mereka, HSP mampu mendesain kota yang ramah lingkungan sekaligus menyegarkan mata dan jiwa. Kenyataannya saat ini banyak potensi anak-anak highly sensitive yang harus ditekan karena lingkungan sosial yang tidak bisa menerima kondisi dan keunikan mereka. Mereka dianggap aneh dan terlalu sensitif. HSP adalah 20% atau sekitar 1,4 miliar orang dari populasi manusia. Bagi banyak HSP, sensitivitas mereka adalah sebuah kutukan karena membuat mereka selalu jengah dan kewalahan dengan stimulus dari luar. Bagi sebagian lain,
Sensitivitas adalah berkah karena membuat mereka bisa lebih memahami banyak manusia. Sebagian kecil HSP bisa berdamai dengan dirinya karena memiliki keluarga dan teman yang suportif atas keunikan mereka. HSP harus belajar mencintai dirinya sendiri dengan segala bakat yang mereka punya. Ini bisa dimulai dengan lebih mengapresiasi ciri unik yang menjadi kekhasannya. Tentu, orang HSP akan lebih mudah melakukannya apabila orang-orang di luarnya dapat lebih menghargai perbedaan dan mengapresiasi tingkat sensitivitas seseorang. Sudah saatnya kita bisa memahami manusia dengan segala perbedaannya. Kehadiran HSP dan non-HSP di dunia ini adalah untuk saling melengkapi, sama seperti kehadiran introvert dan ekstrovert, atau sama seperti eksisten laki-laki dan perempuan. Kita semua memiliki peran masing-masing yang penting untuk dunia. Bagaimana HSP harus beradaptasi dengan dunia yang overstimulasi. Setelah mengetahui berbagai fakta mengenai HSP, saya dan pasangan bisa memahami diri masing-masing dengan lebih baik, termasuk menerima kenyataan bahwa kami memang berbeda dengan kebanyakan orang. Pelan-pelan kami pun belajar mencintai diri kami yang memang unik. Kami kini bisa lebih rileks menghadapi hidup dengan memperbanyak cinta kasih kepada diri sendiri. Setidaknya kami tidak merasa aneh lagi menjadi orang yang super sensitif di tengah dunia yang overstimulasi ini. Kami juga belajar untuk grounding atau kembali ke diri sendiri setiap kali mulai merasa jengah. Cara paling sederhana adalah menutup mata dan menarik nafas. Dimanapun kami berada, entah di kantor, di transportasi umum, atau ketika naik ojek, cara ini kami pilih karena pernah mengalami mindfulness meditation. Grounding juga bisa dilakukan dengan berjalan kaki di rumput tanpa alas, menghirup aroma terapi, menghirup bunga di taman, atau mandi dengan air yang menyegarkan. Cara lain yang dapat dilakukan untuk menghadapi dunia yang penuh rangsangan adalah dengan teknik visualisasi. Judith Orloff, seorang psikiater HSP dan penulis buku The Empath Survival Guide, Life Strategies for Sensitive People, merekomendasikan visualisasi sebagai salah satu teknik untuk menjaga kestabilan pikiran dan emosi. Ada banyak sekali teknik visualisasi yang dapat digunakan. Salah satunya adalah dengan membayangkan diri kita diselimuti cahaya putih atau merah muda setiap kali merasa menerima terlalu banyak stimulus. Kita bisa bayangkan cahaya itu sebagai perisai yang menghalau energi negatif untuk masuk ke tubuh ini. Masih banyak cara lain yang dapat dilakukan HSP atau empat agar tidak stres berkepanjangan menghadapi dunia yang overstimulasi ini. Pasangan saya memilih untuk bermain dengan kucing peliharaannya, sedangkan saya memilih untuk menyentuh pohon setiap kali saya merasa jengah dengan dunia ini. Cara apapun dapat dilakukan selama itu tidak mengganggu orang lain dan dapat membuat kita lebih stabil secara rasa maupun raga.